Cabai rawit kaliber 12 HST, waktunya kita melakukan penyepraian yang perdana bolo. Di usia 12 HST ini pertunasannya sudah mulai muncul bolo. Menurut saya ini efek dari pemupukan kita yang lebih awal ya. Di usia 6 hari kemarin kita fokus di pemupukan untuk pertumbuhan akar dan tunas baru. Dan terbukti tunasnya sudah mulai bermunculan ya bolo. Tidak cuma ini juga bisa dilihat ya, mulai bermunculan. Yang sebelahnya juga ini ya, sudah mulai bermunculan. Sangat lumayan bagus bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan. Oke bolo, pada kesempatan kali ini saya ada di lahan kedua kita bolo, di kebun cabai rawit kaliber kita. Dan usia cabai rawit kita sudah menginjak 12 hari setelah tanam bolo. Jadi ini bibit tua ya, yang kita tanam pada usia 60 hari setelah semai. Di usia 6 hari kemarin kita sudah melakukan pemupukan yang perdana bolo, yang kita fokuskan untuk pertumbuhan akar dan merangsang tunas baru supaya cepat muncul. Dan terbukti ya, di usia 12 hari ini pertunasannya sudah mulai muncul ya, hampir merata di setiap tanaman ya. Ini mulai muncul di ketiak-ketiak atau ruas-ruasnya, bisa dilihat ya, ini ya. Jadi memang cukup efektif sekali pupuk yang kita berikan sebelumnya bolo. Untuk teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya untuk pemupukan di usia 6 hari, silahkan tonton. Bisa klik di playlist kita ya, di perawatan cabai atau tanam cabai metode buku merah merona. Ini bolo, bibit kita yang usia 60 hari setelah semai kita tanam, dan kondisinya sekarang sudah mulai subur. Di setiap ketiak daun ada pertunasan yang muncul ya, seperti ini ya. Dan pada pagi hari ini bolo, saya akan melakukan penyepraian sekaligus pemupukan yang kedua. Fokus penyepraian kali ini adalah untuk membantu tunasnya supaya lebih cepat memanjang ya bolo. Dan juga kita memberikan nutrisi untuk menghijaukan daun. Bisa dilihat bolo, usia 12 hari sudah setinggi ini ya, karena ini bibit tua. Dan paling tidak pertunasannya memang sudah muncul hampir secara keseluruhan di setiap tanaman. Dan pucuk daun juga masih bersih dari serangan hama, terutama kutu-kutuan. Jadi pagi hari ini juga akan kita berikan insektisida untuk mencegah hama kutu-kutuan ya. Sebagai informasi bolo, untuk keseluruhan tanaman di lahan kedua kita ini 4000 pohon, tapi yang dipetakan yang ini masih belum kita tanami karena bibitnya belum datang bolo. Untuk yang sudah ditanam ini totalnya 2500 pohon, dan yang belum ditanam sekitar 1500 pohon. Jadi total di lahan ini adalah 4000 tanaman. Dan ini adalah obat-obatan yang akan kita pakai untuk penyemprotan kali ini bolo. Kita pakai sprayer elektrik ya. Untuk insektisida kita pakai insektisida berbahan aktif imidacloprid 25%. Ini mereknya kita pakai Avidor. Untuk yang merek lain bisa pakai Winder ya. Nah, untuk bahan aktif ini imidacloprid ini sangat efektif untuk mencegah dan membasmi hama kutu-kutuan, terutama kutu kebul yang membawa virus Gemini. Untuk mencegah serangan virus Gemini ini bolo, makanya kita berikan Avidor ini sejak awal atau di penyempraian pertama. Untuk fungisida kita pakai fungisida Antrakol yang berbahan aktif Propinep 70%. Jadi karena cuaca di 2-3 hari terakhir sangat terik bolo, makanya kita berikan Propinep ini atau Antrakol ini karena bahannya yang dingin. Jadi baik untuk tanaman cabai kita di musim kemarau atau musim panas.
Untuk nutrisi kita pakai Ultradap. Jadi ini pupuk yang bisa dikocor maupun bisa disemprotkan. Ultradap ini sangat baik ya untuk merangsang pertumbuhan perakaran kalau dikocor. Sedangkan kalau dispray itu baik sekali untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru agar segera muncul dan juga bisa segera memanjang. Kandungannya adalah nitrogen 12% dan fosfat 60%. Jadi ini bisa dipakai untuk dikocor maupun dispray ya bolo. Satu paket dengan Ultradap kita pakai asam amino. Ini mereknya Ambition dari Bayern. Ini juga mengandung zat aktivator tanaman atau ZAT. Jadi perpaduan antara pupuk fosfat dengan asam amino ini bisa mempercepat tumbuhnya tunas baru bolos serta dapat menghijaukan daun. Dan nutrisi terakhir kita pakai Vertin Grow atau pupuk NPK cair. Ini bisa digunakan untuk fase generatif maupun vegetatif tanaman. Kandungannya adalah nitrogen 5%, fosfat 2%, dan kalium 5%. Ini pupuk NPK cair yang murah bolo, harganya sekitar 40 ribuan ya. Tapi sudah sangat irit dan sangat efektif. Ini juga mengandung perekat. Jadi ketika turun hujan tidak perlu, atau di musim hujan ya, tidak perlu memberikan perekat tambahan ya, cukup pakai ini. Jadi ini adalah 5 bahan yang akan kita gunakan pada penyepraian perdana bolo di usia 12 hari. Untuk dosisnya Antrakol ini adalah 2 sendok makan penuh. Kemudian Avidornya, nah ini 1 sendok makan. Vertin Grow ini 2 tutut atau sekitar 30 ml. Kemudian Ambisnya juga 1 tutup ini sekitar 30 ml. Dan Ultradapnya adalah 3 sendok makan. Nah ini untuk tangki 16 liter air. Nah oke bolo, jadi kondisinya seperti ini setelah kita melakukan penyepraian. Bisa dilihat ya, pertunasannya sudah mulai muncul. Ini karena sudah kita pupuk di sejak 6 hari awal bolo, makanya di usia 12 hari tunas-tunasnya sudah bermunculan ya. Nah ini termasuk tergolong lebih cepat ya pertumbuhannya bolo, karena 12 hari tunasnya sudah banyak yang keluar. Oke kawanku, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Nantikan video saya selanjutnya bolo. Jangan lupa subscribe channel Petani Malang Selatan agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Nantikan video saya selanjutnya bolo, supaya bisa memantau bareng-bareng kondisi terkini cabai rawit kaliber kita. Oke bolo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani keren luar biasa bolo.